Apa yang akan terjadi jika dia datang pada bulan September? Saya percaya bahwa Perdana Menteri Netanyahu seharusnya berada di Den Haag. Dia adalah penjahat perang yang telah didakwa oleh Pengadilan Kriminal Internasional. Dan yang akan Anda temukan adalah bahwa itu adalah pendapat yang dipegang oleh banyak orang semata-mata karena akibat dari tindakannya selama bertahun-tahun belakangan ini. Apakah Anda sekarang takut pergi ke kota New York? Apakah Anda tidak akan pergi karena ketakutan itu, meskipun sebenarnya dia tidak punya cara untuk mewujudkannya? Jawabannya adalah tidak, saya tidak takut. Wali kota Islamis New York berpikir bahwa dia adalah Presiden Amerika dan bahwa dia bisa mengancam Perdana Menteri Israel. Dan itu tidak berjalan dengan baik, karena ternyata Perdana Menteri Israel punya komentar sendiri soal pria Islamis ini yang mencoba mengambil alih New York. Sekarang, Mamam Dhani, bagi kalian yang belum familiar, terlibat dalam banyak skandal. Seperti baru-baru ini, dia mengatakan beberapa hal gila tentang pemerkosaan yang terjadi di bawah yurisdiksinya. Dan ya, aku berharap bisa bilang ini berlebihan, tapi tidak. Dengarkan ini. Dan menurutku, yang penting untuk diketahui adalah sebagian besar kenaikan kasus pemerkosaan juga berasal dari definisi pemerkosaan yang diperluas, serta para penyintas yang melapor untuk kejadian yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi pada dasarnya dia bilang bahwa kamu tahu, bukan berarti benar-benar ada pemerkosaan yang terjadi di bawah yurisdiksinya. Hanya saja, orang-orang sebenarnya tidak tahu apa itu pemerkosaan. Mungkin dia yang tahu. Aku tidak tahu kenapa dia bisa jadi ahli dalam definisi pemerkosaan. Itu pemikiran yang cukup menarik. Tapi bagaimanapun juga, dia seorang Islamis. Jadi kita harus menunggu dan melihat apalagi yang akan terungkap tentang dirinya nanti. Tapi sekarang ini, lebih dari itu. Lebih dari kontroversi besar yang sedang terjadi ini, bisakah kamu percaya? Orang-orang tidak terlalu senang dengan fakta bahwa dia mengklaim angka pemerkosaan itu hanya karena orang-orang sebenarnya tidak tahu apa itu pemerkosaan. Dia benar-benar mengklaim bahwa dia mungkin akan menangkap Perdana Menteri Israel jika dia mencoba datang ke kota New York. Waduh, aku benar-benar tertawa. Kalian harus dengar bagaimana Netanyahu menanggapi hal ini. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang mungkin sedang merencanakan kunjungan ke New York untuk sidang umum PBB. Kamu berjanji selama kampanye dan setelah menang untuk memerintahkan penangkapannya demi mematuhi surat perintah dari Pengadilan Kriminal Internasional. Apa yang akan terjadi jika dia datang pada bulan September? Saya percaya bahwa Perdana Menteri Netanyahu yang seharusnya berada di Den Haag, dia adalah penjahat perang yang telah didakwa oleh Pengadilan Kriminal Internasional. Dan yang akan Anda temukan adalah bahwa itu adalah pendapat yang dipegang oleh banyak orang semata-mata karena akibat tindakannya selama bertahun-tahun terakhir ini. Saya juga telah mengatakan bahwa saya akan mengikuti hukum yang kita miliki di sini. Maksud saya, oke, selain fakta bahwa dia ingin mengikuti aturan itu, apakah dia benar-benar bisa menangkap Netanyahu? Mari kita lihat itu sebentar. Dan dengan hanya melihat sebentar di internet, apakah Mamam Dhani bisa menangkap Netanyahu? Tidak. Kota New York atau Mamdani tidak memiliki wewenang hukum untuk menangkap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Faktanya, tentu saja, pria ini berkampanye tentang hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dia lakukan. Itu bukanlah inti permasalahannya. Dan saya ingin mengingatkan kalian semua bahwa meskipun pria ini hanyalah seorang wali kota, dia berpikir bisa melakukan apapun yang dia mau tanpa konsekuensi. Orang-orang yang benar-benar berkuasa di Amerika, seperti Marco Rubio, saat ini mengklaim bahwa ICC sangat bermasalah, dan mereka harus dilawan. Kita akan membahas itu sebentar lagi. Di kota New York, karena saya percaya bahwa penting untuk mematuhi hukum sebagai seorang pemimpin yang memimpin kota kita, dan itu adalah sesuatu yang akan saya lakukan. Maksud saya, selain fakta bahwa dia memang tidak punya yurisdiksi, jadi dia ingin tetap mematuhi hukum, tapi berpura-pura bahwa dia punya kemampuan untuk menegakkan hukum yang sebenarnya tidak dia miliki. Lihat, ini hanya satu lagi pembohong Islamis. Maaf, saya tidak mengerti apa maksudnya. Artinya, apapun yang diizinkan hukum untuk saya lakukan di kota New York, itulah yang akan kami lakukan. Tapi kami tidak akan membuat hukum sendiri untuk tujuan itu. Apa yang diizinkan hukum untuk Anda lakukan? Itu adalah pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Departemen Hukum kami, dan melihat peluang apa yang kami miliki di kota kami. Namun yang kami lihat di tingkat internasional adalah keinginan untuk kadang-kadang membuat hukum sendiri agar melampaui batas legalitas. Itu bukan sesuatu yang kami minati. Maksud saya, Apakah Anda melihat bagaimana dia tidak mengatakan di sini, hukum mengatakan saya tidak bisa menangkapnya. Tapi dia malah bilang, tidak, kami harus bicara dengan tim hukum kami. Dan dia bertanya, apakah Anda benar-benar bisa menangkapnya? Anda bilang Anda akan menangkapnya. Inilah yang sebenarnya mereka lakukan. Mereka membuat pernyataan besar yang keras dan dramatis, seperti, kami akan melakukan sesuatu yang dramatis. Tapi ketika ditanya tentang itu, mereka bilang, kami harus bertanya ke Departemen Hukum kami. Dia tidak bisa menangkapnya, teman-teman. Mamam Dhani tidak bisa menangkapnya. Tapi dia tidak akan mengatakannya secara terang-terangan karena dia mendapatkan kekuasaan dari orang-orang yang berpikir bahwa dia bisa melakukan semua hal gila ini, padahal sebenarnya dia tidak bisa.
Ingat ya teman-teman, Netanyahu sudah menanggapi ancaman Momamdani, dan dia melakukannya dengan cara terbaik. Pria itu benar-benar semacam legenda hidup. Kita akan membahasnya sebentar lagi. Biasanya, ketika orang datang ke sidang umum PBB, mereka diberikan semacam amnesti, karena itu adalah markas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apakah itu yang Anda pikirkan akan Anda hormati, atau Anda benar-benar sedang mencari tahu apakah Anda bisa menangkapnya? Saya rasa kami sedang melihat semua kewajiban hukum kami, dan salah satunya berkaitan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi bagian lainnya adalah, kita tidak sedang membicarakan penilaian pribadi terhadap Benjamin Netanyahu. Kita sedang membicarakan tentang Pengadilan Kriminal Internasional dan fakta bahwa mereka telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri ini. Oke, membicarakan tentang Pengadilan Kriminal Internasional, karena dia membuatnya terdengar sangat sah. Seolah-olah ini bukan tentang pendapat saya terhadap pria ini. Ini tentang apa yang dipikirkan oleh pengadilan-pengadilan resmi dunia. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Marco Rubio tentang pengadilan yang persis sama ini. Di seluruh dunia, ada sebuah institusi yang menyebut dirinya sendiri. Itu terlalu cepat. Kalian semua sudah siap? Di seluruh dunia, ada sebuah institusi yang menyebut dirinya Pengadilan Kriminal Internasional. Mungkin kamu pernah mendengarnya, mungkin juga belum. Kemungkinan besar, kamu tidak tahu nama-nama hakimnya, jaksa-jasanya, atau presidennya. Dan kamu memang tidak perlu tahu, tapi saat ini, ICC dan para pendukungnya sedang melancarkan perang terhadap negara kita. Bukan dengan peluru atau rudal, tapi dengan undang-undang, perjanjian, dan kekuatan yang disebut hukum internasional. Ketika ICC didirikan 24 tahun yang lalu, mereka mengatakan kepada kita bahwa itu hanyalah mekanisme cadangan yang terbatas. Sebuah pengadilan global yang akan turun tangan untuk menuntut hanya pelanggaran paling berat, seperti genosida dan kejahatan perang. Dan hanya ketika pengadilan suatu negara tidak mampu menuntut sendiri. Tapi kenyataannya, itu adalah sesuatu yang jauh lebih radikal dan ekstrim. Itu adalah pengadilan global yang diisi oleh birokrat globalis yang tidak dipilih, yang mengklaim kekuasaan mereka hampir tidak terbatas. Bahaya dari pengadilan global ini terus saja meningkat. Saat ini, pengadilan itu mengancam setiap aspek dari sistem politik dan hukum kita. Petugas patroli perbatasan menyingkirkan penjahat-penjahat berbahaya dari negara kita. Marinir Amerika mempertaruhkan nyawa mereka untuk membela tanah air kita. Jaksa-jaksa bekerja untuk membongkar rencana teroris yang bertujuan menyerang dan membunuh warga Amerika. Jika kita hanya berdiam diri, mereka semua akan berada di bawah belas kasihan hakim-hakim asing yang berada ribuan mil jauhnya, menghadapi risiko terus-menerus untuk dituntut, bahkan dipenjara, atas apa yang disebut sebagai kejahatan karena membela negara mereka sendiri. Rakyat Amerika tidak pernah menyetujui semua ini, dan mereka tidak akan pernah menyetujuinya. Bacalah kata-kata dalam deklarasi kemerdekaan kita. Kita berperang melawan kekuatan asing yang membawa kita melintasi lautan untuk diadili atas pelanggaran yang dibuat-buat. Kemerdekaan adalah hak lahir kita. Kita tidak akan pernah membiarkan birokrat asing mengambilnya dari kita. Pemerintahan ini tidak akan tinggal diam saat ICC dan sekutunya berusaha mengancam rakyat kita. Jika mereka berpikir bisa merampas kedaulatan kita, kita akan mengajarkan kepada mereka arti sebenarnya dari keteguhan Amerika. Maksud saya, itulah buktinya. Satu orang, Mamamdani, seorang Islamis, sedang berusaha mengambil alih Amerika dengan mentalitas globalis, sosialis, dan hukum syariahnya. Berpikir bahwa ICC adalah pengadilan yang harus kita dengarkan karena mereka religius. Dan satu orang, Marco Rubio, yang sebenarnya punya kekuasaan di Amerika dan benar-benar waras. Dan kita semua tahu persis seberapa besar pria ini benar-benar mewakili rakyat Amerika. Dia di luar sana berkata, ICC itu agak bermasalah. Dan tebak apa? Tidak ada hubungannya dengan masalah Israel. Tapi sebenarnya berkaitan dengan orang Amerika dan kemampuan mereka untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Tapi tentu saja, inilah yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka menggunakan dalih masalah Israel untuk mendorong hal-hal yang sebenarnya hanya akan menghancurkan Barat. Jangan khawatir, Netanyahu tidak menahan diri. Mari kita dengarkan apa yang dia katakan tentang ini. Saya ingin bertanya tentang wali kota baru New York City, Mamdani, yang dengan tegas dan percaya diri mengatakan bahwa dia akan menangkap Anda jika Anda menginjakkan kaki di New York City. Dia sedikit melunakkan sikapnya dalam 12 jam terakhir dengan mengatakan bahwa, ya, pemimpin asing bisa bepergian kemanapun mereka mau. Apakah Anda sekarang takut pergi ke New York City? Apakah Anda tidak akan pergi karena ketakutan itu, meskipun sebenarnya dia tidak punya sarana untuk mewujudkannya? Jawabannya tidak, saya tidak takut. Dan jawabannya adalah kamu. Apa yang kamu ingin saya katakan tentang Mamdani? Maksud saya, bagaimana dengan dia? Kamu ingin saya memberikan pendapat tentang dia? Saya bisa memberitahu kamu bahwa kamu tahu, saya mereformasi ekonomi Israel. Itu memang tidak sepenuhnya sosialis, tapi semi-sosialis, dan sedang berada di titik terendah. Jadi saya memperkenalkan sesuatu yang disebut pasar bebas, atau yang biasa dikenal sebagai kapitalisme. Dan semuanya langsung lonjak naik. Israel menjadi kekuatan teknologi tinggi global. Siluet kota Tel Aviv sekarang sudah berubah. Dulu kami hanya punya satu gedung pencakar langit 20 tahun lalu. Sekarang kami punya hutan, gedung pencakar langit. Dan tahu tidak, ketimpangan menurun karena orang-orang mulai masuk ke pasar kerja. Jadi pendapatan semua akan meningkat, dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin justru menurun tajam.
Jadi sosialisme tidak berhasil. Saya rasa itu salah satu masalah bagi masyarakat New York, penduduk New York. Masalah lainnya adalah bahwa antisemitisme biasanya menghancurkan masyarakat. Malah, itu selalu menghancurkan masyarakat. Jika itu adalah masa depan New York, saya rasa masa depan New York sangat suram. Dan biasanya orang-orang akan sadar dari hal itu. Tapi yang saya temukan saat mereformasi ekonomi Israel adalah bahwa itu sangat sulit dilakukan. Sangat sulit dilakukan. Kami berhasil melakukannya. Dan kami melakukannya dengan keberhasilan yang luar biasa. Dan sekarang, Israel adalah salah satu yang terbaik. Saya rasa pasar saham kami tumbuh lebih cepat daripada pasar saham manapun di dunia. Dan setelah 2 tahun terang, Dan itulah yang selalu diajarkan kepada para politisi, yaitu untuk tidak benar-benar menjawab pertanyaan, tetapi menjawab apa yang ingin mereka promosikan. Tapi dia akan membahas soal Mamdani sebentar lagi. Hanya saja butuh sedikit waktu. karena struktur persaingan pasar bebas yang sehat bukan bagi-bagi bantuan yang tak masuk akal, yang menciptakan defisit dan akhirnya membuat semuanya runtuh di pundakmu. Kamu tahu, kalau kamu hanya duduk di rumah dan terus-menerus berutang, kamu akan berakhir bangkrut. Dan itu arah yang mungkin akan dituju oleh New York. Jadi menurut saya berharap masa depan yang lebih baik untuk masyarakat New York. Tapi kalau kamu tanya, apakah saya takut pergi ke sana? Sama sekali tidak. Tentu saja tidak. Apakah Anda terbuka untuk berdialog dengannya jika dia menghubungi dan ingin berbicara dengan Anda? Dengar, saya sedang melakukan banyak dialog saat ini. Maksud saya, banyak sekali. Oke? Dan menurut saya, dia sebaiknya membereskan urusannya dulu sebelum membuat pernyataan seperti itu. Bagus menjadi seorang pemimpin muda, tapi tidak baik menjadi pemimpin muda yang tidak berpendidikan, dalam arti tidak memahami ekonomi, tidak tahu apa itu antisemitisme, tidak tahu siapa pihak yang jahat. Tapi menurut saya, dia sebaiknya belajar lagi soal itu. Setelah itu, mungkin kita bisa. Dia memang perlu belajar lagi soal itu, karena dia seorang Islamis. Dia tahu persis apa yang dilakukan, dan dia adalah tipe pemain terburuk. Bagaimanapun teman-teman, terima kasih atas perhatian kalian terhadap masalah ini.